Weh, kita ada tamu yang luar biasa ini. Upline kita semua. Istimewa. Budia. Hai Budia. Ada Mbak juga. Oh, nggak muncul. Budia baru bergabung. Iya, belum nampak. Ya, kita 4 menit lagi kita akan mulai. Bontang. Halo. Halo. Ini Budia Ayu Mox. Ini dari mana ini? Oh, dari Bontang ini ya? Dia from Semarang, dia from... Ya, Budia Semarang ada, Budia Bontang ada. Saya nyimak aja Pak Rama jadi peserta malam ini. Ya, di sini juga ada upline kita semua. Ada Budia Fitri ya. Dua menit lagi kita mulai. Mesti. Up. Yang mau screen, silakan. Ada waktu 2 menit screenshot. Tapi pastikan kalau screen yang X-nya yang enggak merot-merot. Diinung. Halo Bu Suci Lestari, ini peserta luar biasa ini. Di pelosok. Weh, sampai Samarinda. Ada Bu Mia, Bu Inong, Bu Dia. Mak dia. Digigit nyamuk aku, Pak. Oh, Bu Desti yang baru bergabung, Bu Sunati Jamil. Oke ya, kita sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini ya kita pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran sehingga kita bisa berkumpul di acara meeting live.
ya. Nah, biasanya kita ketemu langsung ya. Nah, sekarang kita bisa live. Jadi dimanapun berada, Bapak Ibu bisa ikut di sini. Nah, jadi kita live ini kita mulai rutinkan untuk menambah pengetahuan buat kita semua. Kita belajar sama-sama supaya kita bisa sukses di bisnis ini. Ya. Nah, materi malam ini adalah momentum pertemuan. Ya, momentum pertemuan dan peta STF. Nah, jadi nanti kita akan kupas pentingnya pertemuan dan peta STF. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Nanti buat Bapak Ibu, nanti per 40 menit ini mati. Mungkin ini sekitar 30 menit. Nah, begitu nanti mati, langsung saya kirimin link ulang. Ya, jadi nanti bisa tinggal klik. Jadi kita masuk lagi. Nah, karena setiap kita meetingnya ini kita per 40 menit. Oke, ya, kita mulai ya. Nanti digeser ya. Materinya digeser ya. Oke. Ya. Kerannya mana kerannya? Coba. Dong. Yang apa? Ini yang udah yang ada di sini. Bisa. Coba. Nah, udah ya Bapak Ibu kelihatan ya? Udah putus tinggal. Materinya digeser. Ya udah. Udah ya? Ini bisa. Ini terlihat. Semalam penanya nggak nampak. Mana sudah. Nah, materi yang pertama adalah momentum pertemuan on system. Nah, sekarang kita bahas momentum pertemuan dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi bisnis ini itu ada 3 hal ya. Nah, cara kerjanya. Yang pertama adalah rencanakan, yang kedua adalah lakukan, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, Bapak Ibu, awali dengan konsultasi dan akhiri dengan konsultasi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kan biasa kita kerja. Kita kerja di bisnis ini dari 1 bulan. 1 bulan kita hari ini kita dikasih waktu hanya 30 hari. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam waktu 30 hari itu ada yang bisa menghasilkan omset ratusan ribu, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, padahal waktunya itu sama. Nah, makanya di bisnis ini kita sekarang harus kerjanya betul-betul harus ekstra. Nah, ekstranya gimana? Simple. Jadi yang terpenting adalah rencanakan, lakukan, dan evaluasi. Ya, jadi rencanakan. Setelah itu lakukan apa yang Anda rencanakan. Setelah itu dievaluasi. Nah, jadi kerja kita itu dari mulai awal bulan sampai akhir bulan, itu perencanaannya itu kita lakukan. Nah, hasilnya gimana?
Nah, hasilnya itu nanti seperti apa? Baru nanti kita evaluasi lagi. Nah, yang jelas, awali dengan konsultasi dan akhiri dengan konsultasi. Ya, jangan kerja bikin cara-cara sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar Bapak Ibu harus konsultasi. Ya. Nah, sini kita bisa lihat waktu di bisnis ini itu cuma 30 hari. Nah, di dalam 30 hari itu ada yang menghasilkan omset ratusan ribu, ada yang menghasilkan omset jutaan, ada yang menghasilkan puluhan juta, ada yang ratusan juta, kan ada yang miliaran. Padahal waktunya sama. Ya, waktunya sama, bisnisnya juga sama. Tapi kenapa kok berbeda? Ya itu tadi Bapak Ibu. Karena banyak member bekerja itu tanpa perencanaan, ya, tanpa perencanaan, tanpa dia melakukan, dan dia juga nggak evaluasi. Apalagi dia nggak konsultasi. Nah, pasti hasilnya nggak maksimal. Tapi kita bisa lihat member-member kita semua yang hari ini yang bonusnya bagus-bagus ya, yang jaringannya bagus, pasti mereka merencanakan, terus melakukan dan evaluasi. Nah, makanya di sini Bapak Ibu ada 3 kategori prospekan. Pertama, ingin. Nah, yang kedua hangat. Yang ketiga panas. Nah, ya. Jadi ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang panas. Ini prospekan kita. Kalau yang dingin itu gimana? Dia tidak kenal kita. Tidak tahu bisnis kita. Dia juga tidak yakin. Sehingga apa? Sehingga dia nggak join Bapak Ibu. Nah, itu yang dingin ya. Jadi apa tuh namanya? Ini memang prospekan yang dingin ini memang belum bisa kita closing. Nah, makanya kita cari yang hangat. Jadi kalau dia masih dingin ya kita hangatin. Nah, prospekan yang hangat tuh gimana? Dia kenal kita. Nah, yang pertama. Yang kedua, dia tahu bisnis kita, tapi dia belum yakin. Sehingga belum terjadi closing. Nah, banyak kan? Nah, jadi Bapak Ibu nih hari ini sudah presentasi nih ke prospekan. Habis itu sudah dijelasin bisnisnya. Tapi kok nggak join-join ya? Nah, pernah nggak ngalamin seperti itu? Pasti pernah ya, banyak ya, sehingga terjadi closing. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini dia kenal kita, tahu bisnis kita, dan dia yakin akhirnya terjadi closing. Nah, terjadi transaksi. Jadi hari ini kita bagaimana caranya membuat prospekan kita itu panas, sehingga kita bisa closing. Ah, caranya gimana? Nah, caranya adalah di sini kita bisa lihat pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu hanya dia mempengaruhi 88%. Nah, kita bisa lihat ya, pikiran sadar 12%, pikiran bawah sadar 88%. Nah, kemarin kita kan belajar di Champion Seminar bagaimana pikiran sadar, ya kan? Pikiran sadar itu ibaratnya adalah sekretaris, tapi pikiran bawah sadar adalah kepala gudang. Nah, di mana kalau kita misalkan tanya itu sebenarnya pikiran bawah sadar yang ngejawab semuanya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita hanya berbicara pikiran sadar, itu kita cuma 12% pengaruhnya. Tapi kalau kita berbicara dengan pikiran bawah sadar, maka pengaruhnya closing itu 88%. Nah, makanya hari ini kita belajar bagaimana caranya closing kita supaya tidak banyak kita ditolak. Nah, caranya gimana? Tembak langsung pikiran bawah sadarnya. Nah, jadi kita tembak pikiran bawah sadarnya. Nah, ini ada 3 hal yang sangat mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, yang pertama adalah figur otoritas. Yang kedua adalah emosi yang intens. Yang ketiga adalah repetition.
Nah, kita buka satu-satu ya. Jadi Dari Pak Rama melalui live online. Jadi pikiran bawah sadar ini mempengaruhi 88%. Nah, figur otoritas itu apa? Nah, figur otoritas itu adalah sosok yang dikagumin. Plan. Nah, kalau di bisnis itu upline. Nah, ini contoh ya. Misalkan nih kita lihat di sini Bu Siti Rohani. Jangan senyum-senyum Bu. Ini buat contoh aja. Bu Siti Rohani misalkan kan disponsorin Bu Novi. Nah, Bu Novi ngomong, Bu Hani, RO ya. Nanti kalau Bu Hani bisa jadi iya, bisa jadi ya nantilah plan. Biasa, kenapa? Karena bukan sosok yang paling dikagumin. Tapi misalkan nih Bu Novi, kenalin Bu Hani sama Bu Dia. Nah, yang ngomong Bu Dia. Misalkan nanti, Hani, oh iya Bu, saya dapat referensi dari Bu Novi, katanya kamu ini bagus gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu awal bulan langsung RO. Nah, kalau yang ngomong Bu Dia itu beda. Nah, bisa jadi langsung, oh iya Bu, siap. Itulah namanya figur otoritas. Makanya Bapak Ibu di bisnis ini kita harus melibatkan yang namanya upline. Jadi Bapak Ibu yang misalkan offline, yang online, kenalin upline-nya. Nah, bahkan yang presentasi biasa di lapangan, itu minta ditemenin sama upline yang baru, edifikasi. Nah, edifikasi diperkenalkan upline saya nih, beliau sudah begini, bla bla segala macam, sehingga itu dia nembaknya 88%. Nah, dan kalaupun ditolak kan yang ditolak bukan Bapak Ibu, tapi upline toh. Nah, makanya di sini kita harus punya namanya figur otoritas. Nah, figur otoritas di bisnis ini itu adalah upline, sosok yang kita kagumin. Nah, siapa-siapa Bapak Ibu cari sendiri deh. Upline-nya yang ibaratnya upline-nya yang punya prestasi, sikap sifatnya bagus. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa jadikan figur otoritas di mana Bapak Ibu kalau mau closing member itu nanti bisa kenalin ke upline-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, emosi yang intens. Nah, yang harus kita ajak seneng-seneng dulu. Kita ceritain yang enak-enaknya. Baru nanti kita ceritain yang sedih-sedihnya. Nah, kita berbicara dream Bapak Ibu. Nah, dream itu sebenarnya dia nembaknya itu langsung 88%. Gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma ngomongin yang lain, bisnis ini marketing plan-nya begini, terus bonusnya begini. Bisnis di luar banyak, yang sama juga banyak. Tapi kalau kita ngomongin dream, impian, ngomongin bapaknya, ibunya, itu lebih ngena. 88%-nya dia akan kena di situ. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Nah, kalau kita di pertemuan, di seminar, kenapa sih kalau di seminar itu pertama kita bahagia dulu. Kita ajak seneng-seneng dulu. Nah, begitu nanti sudah seneng, barulah nanti yang sesi terakhir closing pasti sesi sedih. Ujungnya apa? Impian. Nah, kalau sudah kita berbicara impian, ujungnya apa? Pasti closing. Kenapa? Karena nembaknya itu langsung di bawah sadar. Nah, Bapak Ibu juga enak nih kalau ngundang orang ke pertemuan, tinggal diundang, nanti Bapak Ibu kan cuma duduk aja. Kalau ada yang rame tepuk tangan, kalau enggak juga duduk. Tapi tahu-tahu dia langsung join. Nah, begitu selesai seminar, mereka kan langsung gabung. Nah, kok bisa gitu kan? Karena 88% udah kena. Bawah sadarnya udah kena, dreamnya udah kena. Nah, yang ketiga, itu repetition. Nah, pengulangan atau kebiasaan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini misalkan kita ambil contoh di sini kita lihat ya, ada Bu Novi misalkan ya. Nah, Bu Novi dulu waktu pertama di bisnis jaringan kan nggak yakin. Misalkan Bu Novi yakin nggak bisa sukses? Pasti bingung. Yakin nggak ya? Aku pengen sih punya impian tapi nggak terlalu yakin gitu kan. Nah, tapi sama upline-nya apa? Diundang ke seminar, diundang ke pertemuan, diundang ke training.
Sehingga karena diulang-ulang jadi kebiasaan, akhirnya Bu Novi yakin. Nah, sekarang kita tanya, Bu Novi yakin nggak bisa dapat brio? Yakin. Pasti yakin. Nah, kenapa? Karena itu tadi udah repetition, udah diulang-ulang jadi kebiasaan. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau masukin member kita jadi leader, sebenarnya ada di 3 hal ini. Yang pertama kenalkan upline, sosok yang dikagumi dia, figur otoritas. Nah, tapi jangan salah upline ya Bapak Ibu. Nanti upline yang nggak aktif dikenalin, bubar jalan, ya kan? Upline yang nggak fokus, bisnisnya kayak supermarket MLM, ya jangan juga gitu. Jadi harus betul-betul upline yang fokus, ya dia yang menurut Bapak Ibu bagus, positif lah menurut Bapak Ibu ya. Nah itu. Yang kedua, Bapak Ibu masukin dream-nya, impiannya. Ibu impiannya apa? Ibu buat dulu impian. Bagian orang tua apa yang penting buat dulu. Kalau dia udah punya impian, masuk. Setelah itu nanti Bapak Ibu yakinkan dia ke seminar. Nah, ke pertemuan. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih saya tadi bilang kuncinya di pertemuan? Nah, hari ini kan kita masih belum bisa buat pertemuan. Nah, karena kita hari ini masih ada cobaan ya. Nah, tapi mudah-mudahan cobaan ini selesai, nanti kita akan buat seminar. Nah, kenapa kok saya mengajarkan ke pertemuan seminar? Karena seminar itu 3 hal ini semua ada. Nah, kalau kita cari nih, kita cuma baca buku, nonton YouTube, belajar online, kita nggak dapet ini. Nah, tapi kalau di pertemuan, satu, Bapak Ibu ketemu upline. Nah, kedua, dapat dream-nya. Pasti itu. Karena di situ di pertemuan pasti ada tuh, sesi-sesinya ada. Nah, terus di pertemuan juga membuat Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu itu bisa sukses juga. Nanti Bapak Ibu latar belakang pegawai negeri. Bu Inong, latar belakangnya apa Bu? Pegawai negeri. Datang ke pertemuan. Ada orang tukang sapu bisa sukses. Perkenalkan nama saya Pak Ijo, latar belakang tukang sapu. Saya peraih brio Go Diamond. Nah, itu kan Bu Inong lihat. Ini tukang sapu, bisa sukses. Masa saya PNS nggak bisa? Kan gitu kan? Nah, disitulah terbangun. Nah, makanya saya menganjurkan itu di pertemuan ya. Nah, satu kebiasaan dari kebiasaan. Jadi kalau kita di ini ya. Nah, kalau kita lihat di 7 kebiasaan itu kita bahas cuman satu aja ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di peta di belakang. Tapi hari ini kita ngebahas satu pertemuan ya. Nah, di pertemuan. Nah, bisnis ini bukan bisnis pertemuan. Jadi bisnis kita bukan bisnis pertemuan Bapak Ibu, tapi bisnis kita itu tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya pertemuan. Nah, jadi kalau hari ini kita lihat bisnis-bisnis besar semuanya pasti ada pertemuannya. Nah, jadi pertemuan itu ibarat adalah tiang Bapak Ibu. Jadi kalau tiang ke tiang ini dekat, dia kuat. Tapi kalau tiang ke tiangnya jauh, gimana coba? Dia nggak kuat. Nah, jadi pertemuan itu ibarat adalah tiangnya. Nah, jadi kalau tiangnya jauh, pertemuannya jauh, otomatis memang dia mempengaruhi di pikiran bawah sadarnya. Nah, setelah itu pertemuan adalah salah satu fasilitas dari Royal FH Academy sebagai showroom para distributor MOX. Nah, jadi di pertemuan itu semuanya ada. Yang modelnya seperti latar belakangnya kuli bangunan ada, tukang sapu ada, salesnya ada, ENS-nya ada, dokternya ada, bos ada, pengusaha ada, dokter ada, semua lengkap. Nah, kalau kita datang ke pertemuan. Nah, percikan momentum itu selalu adanya di pertemuan. Nah, kalau kita lihat nih, di sini kan kita bisa lihat tuh. Ada Bu Erlina, ada Bu Mila, ada Bu Dia, terus ada Bu Novi, Bu Suci, Bu Mia, Bu Diana. Nah, terusnya ada yang lain-lain ya, yang nggak ada namanya. Nah,
Rata-rata Bapak Ibu semangatnya di mana? Pas ketemu bisnis ini? Baca buku, apa langsung semangat gitu? Waktu baca promosi di Facebook tentang MOS langsung, woi aku semangat MOS. Atau nonton YouTube, woi aku semangat gitu kan? Ya, mungkin ada, tapi jarang. Tapi kalau Bapak Ibu undang ke pertemuan, kita bikin seminar nih, MOP lah, home sharing lah, ya kan? Yang kita kumpul-kumpul, itu orang dari pertemuan itu pasti keluar, dia udah dapat momentum. Dia kalau dia bisa, saya berarti bisa. Udah, jalan dia pasti ya. Nah, kedepannya Bapak Ibu, nanti kita buat seminar ya kayak modal MOP, MBT, terus ada visi seminar segala macam. Nah, nanti kita mulai dari peringkat Ruby, kita nanti pakai jas ya atau blazer. Ya, kita mulai sudah tampilannya udah harus oke lah. Nah, disiplin waktu dan menjadi good team player. Nah, disiplin waktu itu gini Bapak Ibu. Ini yang memang agak ini ya untuk negara kita ya. Nah, tapi gini, misalkan kita pertemuannya 1:30, paling tidak kita jam 2 udah mulai. Nah, jangan sampai 2:30 gitu ya, karena kadang-kadang ada orang yang nanti dia waktunya itu memang disiplin dan nggak punya waktu banyak. Nah, nanti kasihan. Jadi, kalaupun misalkan telat, yang sewajarnya. Ya, nah menjadi good team player, edifikasi, konsultasi, dan no cross learning. Ya, edifikasi kita menyanjung antar member, ya kan? Kita nggak boleh berbicara yang nggak bagus tentang orang lain, ya, member lain ya. Nah, konsultasi juga dan no cross learning ya. No cross learning itu nggak boleh ngerebut membernya orang ya. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu kalau orang sudah member, ya udah itu. Jangan diajak-ajakin. Sudah member, nanti diajakin yuk join sama aku gitu kan. Nah, itu namanya no cross lining. Itu akan merusak hubungan kita antar member. Ya, jadi jangan rusak. Kita udah buat bisnis kita itu udah sebagus mungkin, jangan dirusak gara-gara no cross lining ya. Jadi kita nggak boleh rebut-rebutan member. Nah, kita harus jadi good team player. Nah, misalkan kita bikin seminar, yang undang siapa? Bu, siapa yang undang? Oh, saya diundang sama Bu Elina. Oh, langsung, oh ya, luar biasa Bu Elina, nanti beliau akan datang. Ibu silakan masuk dulu. Gitu. Siapa yang undang? Oh, yang undang Bu Mila. Oh ya, Bu Mila kebetulan belum datang, bentar lagi nanti datang. Ibu silakan masuk aja. Nanti kalau Bu Mila datang bisa samperin. Jadi kita saling edifikasi. Ya, bukan kok nanti. Siapa yang undang Bu Elina? Oh, Bu Elina datang Bu. Join aja sama aku nanti ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, bangun komunitas. Karena komunitas itu sama dengan imunitas. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bagaimana pinter-pinteran membangun komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu yang membuat kita kuat di bisnis ini. Nah, contoh nih ya, Bapak Ibu tahu anak pang. Anak pang itu kalau sudah keluar, bajunya nggak karu-karuan, rambutnya diberdiriin, dikasih case biwek sampai berdiri di pedal-pedal, ya kan? Kayak model ini, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kayak model gelandangan gitu loh. Nah. Pak, itu limit. Oh ya limit ya, bentar lagi kita masuk lagi ya. Nah, bentar lagi kita masuk. Nah, rambutnya tinggi, nah, ibaratnya kayak apa ya? Kalau dibilang itu kayak apa? Kasarannya ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, kayak gembel gitu loh. Karena apa? Bajunya udah lubang-lubang, rambutnya ini dibentuk kayak gitu, terus bawa gitar ngamen-ngamen. Tapi luar biasanya, kenapa mereka itu kok kuat? Kok tetap ada, bahkan temennya banyak. Terus mereka pede, karena mereka punya komunitas.
Nah, makanya di bisnis ini kita itu bangun komunitasnya. Batang Serangan, MOX-nya, komunitasnya mana? Kumpulin. Stabat, kumpulin. Medan, kumpulin. Semarang, kumpulin. Nah, kalau sudah berkumpul semua, itu kuat, Bapak Ibu. Jadi maupun ditolak, dihina, ada komunitasnya. Nah, makanya sekarang hari ini kita bangun komunitas, karena komunitas itu sama dengan imunitas kita. Nah, kalau sudah imunitas kita kuat, bisnis kita sudah pasti kuat, ya. Nah, oke, selanjutnya tugas seorang leader. Nah, ini ya tugas seorang leader. Nah, di sini ini buat titik pertemuan. Nah, jarak lebih dari 1 jam. Nah, ini contoh ya. Misalkan Medan sama Stabat. Itu pertemuannya harus sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Jangan Stabat ke Medan, jangan. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak bisa ngebangun maksimal. Undangan kita itu, prospekan, itu kalau diajak ke seminar dengan jarak 1 jam lebih, itu dia udah mikir. Nah, makanya di sini setiap leader pastikan buat titik pertemuan. Home sharing meeting leader, MOP, MBT, segala macam ya. Yang penting lebih dari 1 jam harus buat seminar. Contoh Medan, Stabat, Batang Serangan, sama Aceh. Itu pertemuan harus ada sendiri-sendiri. Pokoknya lebih dari 1 jam harus ada sendiri. Itu tugasnya leader ya. Yang kedua, leader harus siap isi acara. Nah, siapapun ditunjuk siap. Nah, karena yang siap itu justru itu yang akan berkembang. Ada yang jangan aku malu-malu, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nanti nggak akan berkembang, Bapak Ibu. Ya. Pokoknya kalau sudah upline nunjuk, misalkan Budiah nunjuk Bu Mila jadi pembicara, udah siap. Bu Elina jadi pembicara, siap. Kenapa? Karena upline nunjuk itu berarti upline yakin dengan Anda. Ya, oke ya. Nah, tempatnya bisa di kafe, di sekolahan, di gedung, atau bisa di hotel. Nah, setiap satu provinsi minimal ada 5 titik MOP. Nah, ini contoh nih kalau di Medan ya. Kita Medan buat di 1 di Medan, kedua Stabat, ketiga Siantar, habis itu Batang Serangan, ada lagi di Aceh. Nah, itu udah ada 5 titik di situ. Nah, nanti kita akan buat titik sampai 10 titik, 20 titik gitu. Nah, kenapa? Karena impian kita itu, Pak Jero, Bapak Ibu. Bukan motor ya, Pak Jero. Jadi kita harus, setiap leader itu harus punya titik-titik pertemuan. Nah, kayak Bu Elina nih, harus berpikir, aku harus buat titik-titik pertemuan nih, di mana. Harus mikir dari sekarang. Ya. Awalnya satu pertemuan, nanti dari pertemuan itu ada teman yang punya kota lain, buat lagi. Akhirnya bisnis kita itu nanti pasti akan booming. Ya. Nah, setelah itu buat home sharing tiap daerah setiap minggu. Jadi setiap minggu pastikan Bapak Ibu ada home sharingnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tanya jawab. Nah, kalau kita online begini kan bisa kita kumpul tanya jawab. Tapi lebih enak kan kalau bisa kita ketemu juga, ngobrol gitu kan. Jadi kita buatlah 1 minggu. Nah, di tempatnya Bu Elina kah, tempatnya Bu Dia, tempatnya Bu Novi, setiap 1 minggu bikin home sharing minimal. Jadi itu supaya member-member baru itu enak. Wah, enak ya, setiap minggu ada pertemuannya, ada didikannya gitu kan. Jadi dia semangat ya. Nah, selanjutnya ini predator tiket. Nah, ini sudah Medan sudah jadi ya. Nah, Medan, Stabat, Batang Serangan, Aceh itu udah jadi predator tiket. Jadi luar biasa kalau sudah ada seminar itu tinggal bagaimana ngejual tiketnya. Nah, hanya ngejual tiket gimana sih? Ya itu tadi, edifikasi, konsultasi, no-cost planning. Caranya satu leader minimal itu ngebawa 10 tiket. Nah, jadi tiket dijajar banyak 10 gitu kan. Nah, setelah itu temuin prospekan, presentasi. Nah, setelah selesai barulah udah Bu, kebetulan hari Minggu kita ada seminar. Nah, kebetulan yang datang, wah itu leader yang luar biasa. Beliau seorang ibu rumah tangga, punya anak 3,
ya kan? Tapi beliau luar biasa. Beliau bisa dapatin motor, dapatin beliau dalam waktu 70 hari, dan bonus beliau totalnya dalam 1 tahun itu kurang lebih setengah miliar. Nah, orangnya gimana? Ini Bu orangnya, Bu. Ini Bu. Nah, kasihkan tiket tuh, dikasihkan Bapak Ibu, dikasihkan supaya dia ngelihat, Nah, akhirnya apa? Begitu dia ngelihat, itu masuk nih Mbaknya kemana? Ke figur otoritas, ke bawah sadarnya yang lihat. Ibu rumah tangga, banyak biasa ya. Nah, akhirnya murah Bu tiketnya, bla 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 bla. Nah, dijelasin. Kalau harganya EB, promo sekian, di tempat sekian, Ibu beli sekarang aja murah. Nah, caranya closing seperti itu Bapak Ibu. Bukan kok cuman bawa 1 tiket. Bu, datang Bu ya ke seminar tiketnya. Dia udah mikir loh, buat kamu mana? Gitu loh. Nah, jadi kita bawa tiketnya itu banyak. Minimal 1 leader itu minimal 10 tiket. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau besar bisnisnya, jadilah predator tiket. Jadi Bapak Ibu di situ nggak perlu buang-buang waktu, buang-buang motivasi segala macam. Bapak Ibu cukup undang mereka ke seminar, mereka keluar dapat momentum sendiri-sendiri. Jaringannya Bapak Ibu langsung kenceng, lari nanti. Jadi member-member itu lari sendiri udah ketemu impiannya. Nah, jadi tugas kita tuh sebenarnya cuma jadi predator tiket. Kayak kemarin, champion seminar. Udah, pembicara siapa? Budia, Pak Michael. Ya udah, saya jadi predator tiket aja. Saya undangin dari mulai Siantar, dari mulai Stabat, dari mulai Medan, dari mulai Aceh, dari mulai Batang Serangan, ya kan? Jadi datang ke situ, udah saya ngisi acara. Setelah itu kita serahkan ke Budia, kita serahkan ke Pak Mek, kita enak. Nah, duduk-duduk, keluar-keluar. Nah, Bapak Ibu sekarang coba. Nah, aktif semua tuh. Nah, itu. Jadi kita kerja cerdas saja, gitu loh. Daripada kita motivasi satu-satu, habis waktu kita ya. Nah, setelah itu, solusi semua bisnis MLM itu adalah jual lebih banyak lagi. Nah, jadi jualah tiket lebih banyak. Nggak ada solusi lain Bapak Ibu. Ini ilmunya dari upline saya dulu. Memang solusinya ini. Solusinya jualah lebih banyak lagi. Jadi kalau kita itu mau bikin acara, kayak kita bikin acara di misalkan nanti kita buat aja di Medan ya. Rencana vision seminar. Nah, jadi nanti kita ambil tiket masing-masing leader 10. Ya udah, jual tiket. Begitu 10 habis, ambil tiket lagi, jual lagi. 10 lagi, kayak gitu. Ya. Nah, yang kita dulu punya, kalau istri saya, Bu Mila sama Bu Diana kenal ya. Dulu kita punya temen namanya Bu Ima. Nah, jadi dia itu orang baru di MLM, tapi setiap seminar dia beli tiketnya tuh 60 tiket. Nah, makanya dalam waktu berapa bulan dia bisa beli mobil. Ngeri Bapak Ibu. Jadi setiap dia langsung misalkan, oh kita bikin acara seminar langsung, oh ya Pak saya pesen 60 tiket. Jadi kita bingung, 60 tiket gimana cara jualnya? Tapi itulah luar biasanya. Nah, akhirnya yaitu dia bisa beli mobil dalam waktu beberapa bulan gitu. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu, kalau Anda pintar ngejual tiket ke seminar, jaringan Bapak Ibu itu pasti kuat ya. Nah, semangat edifikasi upline-nya yang benar ya. Nah, jangan yuk datang ke seminar yuk, datang yuk. Seminar apa? Seminar lah. Ya. Belajar, jangan. Edifikasinya yang benar. Nah, terus fokus. Ingat Bapak Ibu punya impian. Nah, kerjakan bisnis ini sesuai dengan impian Bapak Ibu. Nah, kalau sudah impian Bapak Ibu sudah bagus, sudah benar, maka Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis dengan mudah ya. Nah, 5 tips pertemuan rame. Kepengin Bapak Ibu pertemuannya rame? Kepengin? Buat acara di Stabat, Medan, Batang Serangan, Semarang, Aceh, pertemuannya rame. Ada 5 tips nih. Pasti rame dijamin. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya presentasi lebih banyak lagi. 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 Cuman itu caranya. Ya.
Jadi untuk memperbanyak masa di pertemuan itu memang kuncinya perbanyak presentasi Bapak Ibu. Ya. Nah, kunci sukses itu hadir di pertemuan. Karena Bapak Ibu nggak tahu pertemuan mana yang membuat Bapak Ibu nanti klik. Nah, kayak model champion seminar kemarin ya. Champion seminar itu banyak sekali orang yang klik di situ. Seandainya kemarin nggak ke champion seminar mungkin ya nggak sebanyak sekarang lah ya grup Medan sampai ke Aceh ya. Nah, nanti kalau kita ke pertemuan yang kita cuma bawa undangan sedikit, kadang kita sendiri, kita akan kena gesekan. Kenapa? Karena kita akan melihat grupnya member lain, grupnya cross line. Ya, contoh nih misalkan nih, saya datang ke pertemuan di Semarang. Nah, di Semarang ini ada grupnya Bu Dwi, ada grupnya Bu Sulis. Nah, saya sendirian. Nah, tapi ketika di Semarang, saya lihat di situ ada grupnya Bu Sulis banyak, Bu Dwi banyak. Pasti dari situ saya pasti langsung kepanasan ya. Wah, ini nggak bisa dibiarkan ini. Kalau mereka gede, besar, berarti saya nanti harus bisa bawa masa sebanyak mereka. Jadi kita akhirnya semangat gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada batu gesekan di situ. Ya, kalau kita datang ke pertemuan gitu. Makanya pertemuan itu anggap aja lah ujian. Kalau di bisnis ini ya ujian supaya kita nggak hitung-hitungan. Karena kalau nggak kita anggap ujian, nanti kita mau datang ke pertemuan, ngapain sih pertemuan? Di rumah aja. Nah, akhirnya bisnis kita nggak bisa sehat ya. Nah, pertemuan dari Royal Eva itu ada one-on-one, ada home sharing, ada MOP, ya, ada TMP, ada champion seminar, nah ada CLB. Nah, CLB itu nanti mungkin ini ya kabelnya ya. Yang khusus ya, itu 2 hari 1 malam. Enggak Nah, ya. ada VS, seminar. Ya Allah, gigit. Nanti kita bisa undang 500 sampai 1000 orang. Dan yang terakhir ada MNC. Nah, itu acara penghargaan ya. Nah, pemimpin tidak membentuk pengikut Bapak Ibu. Tapi pemimpin itu membentuk banyak pemimpin. Jadi hari ini Bu Elina, Bu Mila, Bu Dia, Bu Novi, Bu Diana, Bu Inong, Bu Suci, bukan hanya membentuk member, tapi bagaimana membentuk member itu jadi pemimpin seperti kalian semua. Gitu loh. Nah, caranya gimana? Ya caranya Anda harus dari awal tadi. Materi awal tadi Anda ikutin. Nah, kenapa hari ini saya bisa seperti ini? Karena saya datang ke pertemuan, saya belajar, ketemu upline, ya kan? Diulang-ulang terus, ya kan? Punya impian, jadilah seperti ini. Nah, kenapa Bu Diah bisa hebat? Karena Bu Diah dibentuknya di pertemuan, punya impian, ya kan? Tujuannya jelas, terus kerjanya luar biasa lah, ya. Online-nya ini apa namanya luar biasa. Sehingga apa? Bu Diah jadilah seperti ini. Nah, ada Bu Novi, Bu Diana, semuanya ya. Jadi artinya apa? Mereka hari ini bisa fokus, punya grup besar, karena semuanya ada di materi yang Bapak Ibu baru kenalkan tadi. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau membentuk member-member supaya member-member itu sama seperti Bapak Ibu jadi pemimpin, dia harus mendapatkan materi yang sama. Nah, makanya nanti kita bisa buat acara ya. Nah, ini selanjutnya adalah peta STF ya. Nah, peta STF ini kita akan ngebuka ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini strategi to freedom ya. Nah, nanti kita akan buka STF-nya. Nah, bentar. Ini kira-kira masih berapa menit lagi ya? Kemudian, teman-teman, ini langsung dilanjut atau kita ganti linknya yang baru? Gimana?
Lanjut. Ganti aja. Sampai mati ya? Atau ganti linknya ya? Karena ini udah materi yang kedua. Iya. Ganti link aja ya. Oke, Ganti Pak. aja, Pak. Setengah jalan udah jelasin tau mati. Ya benar, bentar ya. Halo Bu Novi, senyum-senyum. Apa? Gak malam Jumat kan? Malam Jumat meeting mana guys? Oh iya, ini tadi malam Siti Jumat. Rohani siapa sih? Bu Dia, kamu kenapa pipimu bengkak sekali? Makin gemuk aja. Bu Dia tuh. Ya, saya kirim link lagi ya. Untuk materi yang kedua ya. Ya, oke, saya end dulu ya. Siap.